Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM, selaku dosen kami dari mata kuliah Ekonomi Makro. Perkenalkan, saya Larasati, saya dari kelas MJ205 dengan jurusan Manajemen PJJ S1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang infografis perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Pemulihan ekonomi Indonesia dan global terus menunjukkan keberlanjutan, namun kecepatan pemulihan antar negara maupun antar sektor bervariasi. Di tengah pemulihan, dunia harus kembali menghadapi variasi COVID-19 baru, yaitu Omikron. Sejalan dengan pemulihan aktivitas ekonomi global, permintaan terus mengalami peningkatan, namun peningkatan produksi belum mampu mengimbangi kecepatan pertumbuhan permintaan. Selain itu, gangguan rantai pasok terus berlanjut yang menyebabkan inflasi di berbagai negara, terutama negara-negara utama. Mencermati kondisi perekonomian Indonesia, khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19 di Indonesia, menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah secara periodik. Ini yang dimaksud adalah nilai tukar dan inflasi sebagai berikut. Perkembangan nilai tukar 5 sampai 9 April 2021. Rupiah ditutup pada level BID 14.530 per dolar Amerika Serikat. Atau yield SBN surat berharga negara 10 tahun turun ke level 6,43%. Di XY melemah ke level 92,06. Yield UST atau US Treasury Note 10 tahun turun ke level 1,619%. Ini data diambil pada Kamis 8 April 2021. Pada Jumat 9 April 2021, rupiah dibuka pada level 14.530 per dolar Amerika Serikat. Yield SBN 10 tahun turun ke level 6,39%. Kemudian premi CDS Indonesia 5 tahun naik ke angka 84,07 BPS per 8 April 2021 dari 82,73 BPS per 2 April 2021. Berdasarkan data interaksi 5 sampai 8 April 2021, non-residen di pasar keuangan domestik beli neto 2,34 triliun dengan beli neto di pasar SBN sebesar 4,15 triliun dan jual neto di pasar saham sebesar 1,81 triliun. Berdasarkan data Stelman selama 2021, non-residen jual neto yaitu 9,68 triliun. Untuk inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Berdasarkan survei pemantauan dan harga pada minggu kedua April 2021, perkembangan harga pada bulan April 2021 diperkirakan inflasi sebesar 0,08%. Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi April 2021 secara tahun kalender sebesar 0,53%, yang secara tahunan sebesar 1,37% years to date, year on year. Penyumbang data inflasi April 2021 sampai dengan minggu kedua yaitu komoditas daging ayam ras sebesar 0,05%, month to month, jeruk dan cabai merah masing-masing sebesar 0,02% month to month, dan minyak goreng sebesar 0,01% month to month. Sementara itu, komoditas yang menyumbang deflasi pada periode laporan berasal dari komoditas telur ayam ras sebesar min 0,04 month to month, cabai rawit sebesar minus 0,03% month to month, kangkung, bawang merah, bayam, dan beras masing-masing sebesar minus 0,01% month to month. Berikut adalah gambaran dari perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah. Dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai tukar rupiah berada dibuka dengan level 14.530.000 per dolar Amerika Serikat. Ya, kemudian di pagi menurun 6,39%. Kemudian untuk
indeks dolar menurun 92,006%, kemudian yield use treasury turun 1,619%. Aliran dana masuk modal asing pun di sini sudah terlihat datanya. Kemudian inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Perkiraan inflasi April 2021 ada secara month to month 0,08%, kemudian secara years to date 0,53%, untuk years on years-nya 1,37%. Kemudian untuk kondisi PDB pada tahun 2021, perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 16.970,8 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 62,2 juta rupiah atau 4.349,5 US dollar. Ekonomi di Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi dibanding capaian pada tahun 2020 yang mengalami kontrak pertumbuhan sebesar 2,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial sebesar 10,46%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 24,04%. Yang ketiga, ekonomi Indonesia triwulan keempat tahun 2021 terhadap triwulan keempat tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% years on years-nya. Pada sisi produksi, lapangan usaha jasa, kesehatan, dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,83%. Kemudian yang keempat adalah ekonomi Indonesia triwulan keempat tahun 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,06%. Dari sisi produksi, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,20%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89% dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,66%. Untuk indeks harga konsumen pada tahun 2021 bisa kita lihat datanya dari Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada 2021 tetap rendah dan berada di bawah kisaran sasaran 3,0 kurang lebih 1%. Inflasi IHK 2021 tercatat sebesar 1,87% years on years-nya, meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2020 sebesar 1,68% years on years. Inflasi rendah pada tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID-19. Pasokan yang memadai dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga. Ke depan, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjaga inflasi sesuai kisaran targetnya, yaitu 3,0 plus minus 1% pada tahun 2022. Kemudian untuk soal yang sudah Bapak berikan adalah siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Secara umum, kebijakan ekonomi di suatu negara dibedakan menjadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara, dan kebijakan ketenagakerjaan. Tujuan ditetapkannya kebijakan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat di suatu negara. Kemudian yang akan kita bahas kali ini adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan negara dan pemerintah. Bentuk pendapatan negara ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga.
Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran modal yang disebabkan oleh administrasi publik untuk urusan pemerintahan. Kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro yang digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Fungsi kebijakan fiskal secara umum terbagi menjadi tiga fungsi, yaitu fungsi penetapan sasaran anggaran, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi, serta fungsi stabilisasi ekonomi makro. Fungsi alokasi penganggaran pertujuan untuk pembangunan ekonomi. Fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dimaksudkan untuk upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi stabilisasi ekonomi makro dimaksudkan untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari sisi kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk peraturan persediaan keuangan. Pihak yang dapat memberikan kebijakan moneter ialah pemerintah suatu negara atau otoritas moneter. Tujuannya, tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi. Tujuan lain dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya inflasi dan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kebijakan moneter termasuk kebijakan ekonomi makro. Penetapan kebijakan moneter memperhatikan siklus kegiatan ekonomi, sistem perekonomian suatu negara, serta faktor-faktor ekonomi yang mendasar. Strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda di masing-masing negara. Kemudian, jelaskan dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 pada tahun 2021. Dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Bahkan saat ini, perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, Hong Kong, Uni Eropa, Singapura, dan beberapa negara lain mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan 1 dan 2 di tahun 2020. Pandemi COVID-19 ini menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan akan berlanjutan ke ekonomi sebuah negara. Berikut adalah dampak perekonomian Indonesia terhadap COVID-19. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar berlaku triwulan 1 mencapai 3.969,1 triliun dan atas dasar konstan 2010 mencapai 2.683,1 triliun rupiah. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 terhadap triwulan 1 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan 0,74% years on years-nya. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,12%. Sementara itu dari sisi pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga PKLN PRT menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53%. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96%. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 13,04%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran berkonsumsi pemerintah atau PKP mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 43,35%. Struktur ekonomi Indonesia secara spesial pada triwulan 1 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,70% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,83% years on years. Kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,97% years on years dengan peranan sebesar 2,44%. Kemudian bagaimanakah kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini pada tahun 2021 di tengah pandemi di tengah pandemi COVID-19? Secara umum, pandemi COVID-19 telah berdampak buruk pada ekonomi nasional sepanjang tahun 2020. Lalu kendati mulai triwulan ketiga tahun 2020 mulai membaik. Kondisi ekonomi nasional itu tampak dari sejumlah indikator perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, survei kegiatan dunia usaha atau SKDU, indeks manufaktur atau PMI, retail sales index, indeks keyakinan konsumen IKK, dan jasa keuangan.
Kemudian laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 diperkirakan mengalami pertumbuhan yang negatif. Pada kuartal 1 2020, pertumbuhan ekonomi masih tumbuh 2,97% years on years, tetapi memasuki kuartal kedua terkontraksi hingga 5,32% years on years. Pada kuartal kedua merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 atau SARS-CoV-19 kedua. Kemudian PSBB sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 yang ditetapkan pada sejumlah daerah Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga tahun 2020. Masuki kuartal ketiga, saat PSBB mulai dilonggarkan, kegiatan ekonomi mulai menggeliat. Kontraksi ekonomi mulai berkurang menjadi 3,49% dengan catatan 2 kuartal berturut-turut kontraksi. Maka ekonomi Indonesia secara teknis masuk dalam resesi. Pada kuartal keempat, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan ekonomi masih akan minus di kisaran minus 2,9% hingga minus 0,9%. Itu artinya Indonesia diperkirakan menutup tahun 2020 pada angka pertumbuhan ekonomi yang masih minus. Kemudian berikut adalah fakta singkat dari pertumbuhan ekonomi kuartal kedua. Minus 5,32% pada kuartal ketiga, minus 3,49% yang mengalami resesi. Untuk kegiatan usaha atau SKDU masih minus, kemudian masih ada perbaikan di akhir tahun. Untuk indeks keyakinan konsumen atau IKK mendekati optimis pada akhir tahun, yaitu sekitar 96,5%. Untuk retail sales index belum pulih. Untuk November menurun dibandingkan di bulan Oktober. Untuk defisit APBN tahun 2020 naik menjadi 6,34% PDB. PMI manufaktur di level ekspansi 51,3% per akhir Desember tahun 2020. Kemudian berikut adalah referensi dari studi kasus yang sudah saya buat. Untuk materi ini sudah saya sampaikan untuk melengkapi sebagai syarat ujian akhir nasional di program studi ekonomi makro. Sekian dari saya, Ila Larasati. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam.